kepadamu. Bukan sekedar berita, naba, berita yang menggoncang. Ya, berita yang membuat kita penasaran. Berita yang bisa bikin kita khawatir. Berita yang bisa bikin kita kefikiran, itu naba namanya. Ya, ada surah An-Naba, ya, karena mengandung berita yang sangat besar di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa berita besar, ya, itu disebut nabi kalau bersumber beritanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk pribadinya. Jika disampaikan pada umat disebut dengan rasul. Kata Allah, jika ada orang bawa berita membuat kita kefikiran, ya, bahkan membuat kita khawatir, membuat sebagian orang heboh, tapi berita itu enggak jelas. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kamu jangan langsung respon dulu, jangan simpulkan dulu, cek dulu kebenarannya. Maka di sini Islam mengenal tradisi validitas, tradisi check and recheck, ya, dicek, divalidasi dulu, ya. Dan ini yang diturunkan oleh para ulama kita, ya. Bahkan dari situ nanti muncul turunan ilmu hadis, itu yang paling ketat. Allahu Akbar. Kalau Anda perhatikan dari semua disiplin ilmu, turunan yang paling ketat, maka sumber keislaman sangat luar biasa. Silahkan cek keterangan Nabi saya, dilacak tuh. Ya, mungkin kata-katanya terlihat indah, benar, belum tentu hadisnya benar. Lihat orang-orangnya tersambung nggak ke Nabi, maka muncul ilmu sanad di sini. Ya, setelah sanadnya diketahui, coba lihat orang-orangnya. Apakah orangnya orang benar, orang bermasalah, orang suka bikin cerita? Maka hadis pun bisa punya kualifikasi. Ada hadis sahih, ya, kemudian ada hadis dhaif. Dhaifnya dibagi lagi, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Nanti pertengahannya ada hasan, ada sahih li ghairihi, kalau menyatu sesama hasan. Tingkatannya muncul. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan turunan dari perintah Al-Quran. Cek, sehingga semua informasi yang sampai dari sudut pandang agama itu validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Al-Quran jelas sumbernya, hadis jelas sumbernya. Untuk menerjemahkan itu semua dalam kehidupan, dalam konteks aktivitas kita, maka terjemahkan dan praktekkan apa yang Al-Quran perintahkan. Cek. Kemudian bagaimana cara mengeceknya? Ya, diturunkan kemudian oleh Allah firman-Nya surah ke-16. Ya, surah An-Nahl, ya. An-Nahl ayat yang ke-43. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, halaman 272. Ya, baris 1 sampai dengan baris ke-2. Langsung saja ke intinya, kata Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permasalahan, jika Anda ingin mencari informasi, fas'alu menggunakan fa harfu atfin. Ya, rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa, cepat tanpa jeda. Cepat, kata Allah. Kalau bisa jangan ada jeda, cepat, jangan respon dulu. Ya, cepat, jangan ambil tindakan dulu. Cepat apa? Cepat tanyakan ahlan dzikri, pada orang yang ingat. Zikron itu, ya, nanti maknanya luas. Bisa berarti semua aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah. Turunannya banyak. Ya, ada zikir dalam bentuk lafzi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang kita bacakan ba'da shalah. Itu dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Ada doa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Ya, salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, ada lagi teman-teman sekalian, Quran, baca Quran disebut zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Al-Quran disebut zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Tapi jangan lupa, pengetahuan pun disebut dengan zikir. Bukankah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191, orang yang mengamati bintang ke bintang, astronom, orang yang mengamati segala yang ada di bumi, geolog dan turunannya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulul albab itu ahli ilmu yang mengamati segala kejadian di langit, yang mengamati kejadian di bumi, pertukaran siang dan malam, pengetahuan. Ya, siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir. Jadi zikir pun diartikan dengan ilmu. Ya, jadi kalau kita kemudian, kata Al-Quran, mendapat sebuah informasi yang meragukan, ada sebuah isu, ada keterangan apapun yang mengkhawatirkan atau ingin kita respon dan belum tahu informasinya, maka cari orang yang tahu ilmunya. Secara ringkas, pakarnya.